wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah fadilatul mukarram muhtaram yang sama-sama kami hormati segenap jamaah majelis ta'lim zakir yang senantiasa dicintai rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu semua, bil khusus keluarga besar dari Bang Haji Ramayuri, para jamaah semua, mudah-mudahan langkah kita kemari disenantiasa dibalas dengan kebaikan yang berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan langkah kita kemari senantiasa Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga, anak, cucu semua. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan langkah kita kemari segala hajat-hajat kita, keinginan kita semua dikabulkan, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah senantiasa akan mendekat dengan kita semua. Allah akan senantiasa memperhatikan hajat kebutuhan kita semua. Allah akan senantiasa mengkabulkan, mengijabah segala keinginan kita, akan senantiasa menjaga diri kita karena kita telah menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali berkumpul di sini. Ya, kita muwajahah, kita silaturahim, kita ngaji lagi. Ya, mudah-mudahan setiap minggu kita 2 kali diingatkan di sini ya untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa membekas dalam diri kita. Mudah-mudahan ilmunya bisa nempel, ilmunya bisa bermanfaat buat diri kita, buat keluarga. Mudah-mudahan ya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, insyaallah mudah-mudahan segala hajat keinginan tadi Bang Haji Rama dan majelis zakir punya hajat ya, ingin ada santunan anak yatim ya, mudah-mudahan para jamaah semua ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua, kita semua bisa membantu ya, baik moral, baik material ya, baik tenaga, baik harta. Mudah-mudahan ya kita bisa bantu apa yang kita bisa, apa yang kita punya ya. Yang namanya amal kebaikan ya, niatnya itu harus disegerakan ya. Ketika sudah ada niat maka harus disegerakan ya. Salah satu bentuk wujud kita ya, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena bulan Zulhijjah udah mau habis dan insyaallah akan sedikit lagi ya kita akan ngerayain tahun baru. Biasanya kalau tahun baru Islam pada lupa, betul nggak Bu? Ya nggak tahu kita kalau besok udah deket mau tahun baru. Kalau tahun baru Hijriah ya pada lupa semua. Tapi kalau tahun baru Masehi ya, nah itu ya, besok mau apa ini kita? Ya mau bakar ayam, mau bakar rumah, mau bakar suami katanya. Kita bakar suaminya sering ngomel. Ya, itu kita biasanya orang Islam ya, kita orang Islam ya, kita suka ikut-ikutan ya. Tahun baru ya orang Nasrani ya, orang non Muslim kita rayain ya. Padahal ya orang non Muslim, orang Nasrani, orang yang nggak beragama Islam pernah nggak ngerayain tahun baru kita?
Ibu pernah nggak ada orang non muslim ngerayain tahun baru Hijriah? Ada nggak? Nggak ada. Dimanapun saya nggak pernah nemuin. Ya. Nah itu karena kenikmatan dunia yang menyilaukan, ya, yang melalaikan kita. Kan rame, ya, bakar petasan, ya. Kalau kita mau kumpul sama keluarga, kumpul biasa aja. Mau bakar ayam, bakar biasa aja. Tapi jangan kita niatkan, ya, untuk ngerayain tahun baru, nggak usah. Yang penting kita kumpul keluarga, kita bakar ayam, kita bakar ikan, nggak apa-apa, silahkan. Ya, silaturahim. Ya, jangan kita niatkan buat ngerayain tahun baru nih, ya, enggak. Ya, yang penting tadi bahwasanya kita biasa saja, ya, nggak ada yang istimewa, ya. Tapi kalau bulan Muharram, ya, ini adalah sesuatu yang istimewa buat kita, ya. Alhamdulillah, ya, senantiasa kita bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mudah-mudahan ya sholawat kita, ya, sunnah-sunnah yang sudah kita kerjakan hari ini kita hadir, mudah-mudahan bisa menjadi hamba yang terbaik si Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pribadi yang terbaik, yang menjadi umat yang terbaik, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan bahas hadis yang ke 18 ya Bu. Ya. Hadis yang ke-18, ya, ini berbicara tentang taqwallah ta'ala wa husnul khuluq. Ya, tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita berakhlak mulia, berakhlak yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mazul. Ahlan wa sahlan. Mazul dan istri yang mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, taqwallah ta'ala wa husnul khuluq, ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita memperbaiki akhlak kita. Ya. Hadisnya, ya, kita baca ya Bu, bareng-bareng. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Zarrin. Jundubni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi ba'din nuskhi hasanun sahih. Ya, alhamdulillah. Jadi hadis yang simple ini, yang singkat ini, yang penuh dengan makna yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini disampaikan, ya, kepada kita semua dari riwayat Abu Zar. Ya, Abu Zar namanya Jundub ibnu Junadah. Ya, ini ada dua orang yang meriwayatkan. Yang pertama Abu Zar, yang kedua adalah Abu Abdurrahman. Ya, Abu Zar namanya Jundub ibnu Junadah. Kemudian yang kedua Abu Abdurrahman namanya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Ya, radhiyallahu anhuma. Jadi dua sahabat ini, dua sahabat mulia menyampaikan bahwasanya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau?
ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita semua umatnya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Ya, bahkan kapanpun dan dimanapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, wa atbi'i. Ya, atbi'i ini ikutilah. Ya, ittabi'. Ya, wa atbi'is sayyi'ah. Ikutilah ya perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maksudnya setelah kita berbuat salah, kita berbuat baik. Ya, tamhuha, maka niscaya yang baik ini bisa menghapus sesuatu yang jelek, yang maksiat, yang buruk. Ya, selama dosanya, nanti kita akan bahas dosanya dosa kecil. Nanti kalau dosa besar berarti kita harus taubat. Kalau dosa kecil misalkan, ya, dosa kecil, ya, misalkan kita kerjakan dosa kecil, kemudian ya bahwasanya tadi ya kita ikuti dengan perbuatan baik, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nasa, ya. Wa khaliqin nasa ini adalah berakhlaklah atau bermuamalahlah, ya, berbuatlah kepada orang lain bi khuluqin hasanin. Ya, khuluq itu adalah akhlak, ya, dengan akhlak hasan yang baik. Ya, rawahu Tirmidzi. Hadis ini terdapat dalam riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Ya. Jadi yang pertama yang bisa kita ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengajarkan dua hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, bagaimana kita bisa berbuat baik. Artinya kita memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita. Berarti ada hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, subhanallah. Jadi Islam ini bukan sekedar agama yang mengajarkan sholat doang, ya, zikir doang, baca Quran doang, enggak. Tapi bagaimana Islam ini mengajarkan kita bermuamalah dengan orang lain, ya, bahkan bukan hanya saja dengan orang muslim sendiri, tapi bagaimana dengan orang non muslim, ya, dengan semua saudara kita sebagai umat manusia. Ya. Ya, jadi ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sebut dengan wasiat karena berbicara tentang ketakwaan. Ya, makanya yang laki-laki, yang suami, yang anak laki semua sering diingatkan, ya, ketika sholat Jumat itu, ya, salah satu rukun khutbah adalah harus ada yang namanya wasiat takwa. Ya, wasiat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini disebut dengan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang disampaikan kepada Abu Dzar, kemudian disampaikan oleh kepada Abu Abdurrahman, yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, dan wasiat buat kita semua sebagai umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya, al-insan khalifah, ya, mukarramun fil ard. Jadi manusia ini adalah sebagai khalifah yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sudah dimuliakan, yang diagungkan, yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara makhluk-makhluk yang lain, sehingga Allah pilih kita menjadi khalifah. Makanya ketika Allah jadikan kita sebagai khalifah, maka Allah memberikan wasiat yang terpentingnya. Ya, jangan, ya, misalkan Bapak Ibu, ya, punya, ya, utusan, ya, atau orang kepercayaan,
Ya, ketika kita sudah jadi orang kepercayaan, maka kita suka berikan ujangan buat dia. Ya, atau ada orang-orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, maka kita senantiasa kasih ujangan, kasih arahan buat dia. Ya, sama begitu Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi khalifah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiatnya. Yang memberikan arahannya buat kita agar kita bisa menjalankan ya peran kita sebagai khalifah ya di dunia ini, di muka bumi. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 30. Ya, bagaimana Allah menjadikan diri kita sebagai seorang khalifah. Ya. Kemudian wasiat yang Allah berikan ini bukan wasiat yang sembarangan, bukan wasiat yang main-main, tapi ini adalah wasiat khalidah. Ya, wasiat yang memang bentuknya adalah kekal selamanya, yang diwasiatkan kepada para nabi dan Rasul, dari mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam hingga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Apa bu takwa, bu? Mengerjakan segala perintah Allah, kemudian ya menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan menjauhi segala apa yang diharamkan, dilarang, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi takwa itu tadi al-imtisalu bi awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala yang dilarang Allah dan Rasul. Jadi orang yang takwa ketika dia mengerjakan perintah Allah, dia juga menjauhi larangan Allah. Kalau dia hanya menjalankan perintah Allah tapi nggak menjauhi larangan Allah, berarti belum bertakwa. Dia sholat, ya, dia puasa, ya, dia hadir di majelis ilmu, ya, hadir rajin, tapi terkadang mulutnya masih suka nyakitin orang. Ada nggak ibu yang begitu? Banyak, ya. Ya, kadang kalau ngelihat kita nggak mau nengok, ya, dia jalan depan kita melusur baik, ya. Kalau lagi butuh duit baru dia nengok sama kita, ya. Ya. Jadi kalau ketemu orang dia nggak mau negur, ya, nggak mau nyapa, ya. Dia kudu disapa duluan. Sholat nggak dia? Sholat. Ya, puasa nggak puasa, ngaji nggak ngaji. Ya, cuman memang mungkin tidak diterapkan dalam kehidupan dia. Ya, jadi nggak ada muamalahnya tadi. Ya, jadi orang yang bertakwa tadi, ya, dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia juga menjauhi larangan Allah yang dibenci, ya, yang dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak orang sholat, puasa, baca Quran, tapi masih suka ngerampas harta orang, punya warisan nggak dibagi-bagi, ya, maunya diambil dewekan, maunya dihabisin dewekan, ya, kayak apa? Kayak harta dibawa mati aja, ya. Ada orang begitu, bu, banyak, ya. Dia sholat, dia pergi haji, ya, kemudian banyak, ya, yang dia lakukan, misalkan umroh, ya, tapi hartanya, ya, dia dapatkan dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang seperti itu. Dia korupsi, dia nipu orang, ya. Dia sholat, ya, supaya dilihat sama manusia. Ya, banyak seperti itu. Makanya takwa ini, ya, berbicara tentang bagaimana kita bisa meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjauhi larangan Allah. Baik sifatnya tadi hablum minallah, kemudian juga hablum minan nas. Makanya dikatakan takwa ini adalah sabilun najah.
takwa adalah jalan keselamatan kita. Ya, makanya Allah perintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Dan berbekallah dengan ketakwaan karena sebaik-baik bekal yaumil akhir nanti adalah ketakwaan dalam diri kita. Ya. Jadi nggak ada yang beda dalam kehidupan kita, dalam ras suku bahasa kita, kecuali yang membedakan adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sekarang di dunia kita bisa beda-bedain, ya. Biasanya kalau orang Padang ada tuh yang wajib. Ya, orang Padang tuh yang laki-laki biasa ada tuh yang dibeli, ya, yang dilamar sama perempuannya. Begitu nggak, Bu? Ya ada apa kebiasaan seperti itu. Ya, seakan-akan yang laki-laki itu lebih mulia. Kemudian juga misalkan yang di Arab itu keturunan Arab, yang para habaib kemudian syarifah itu, ya terkadang ada yang melarang, yang nggak boleh nikah sama orang-orang di lain keturunan Arab, ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan la farqa baina Arabi wal ajami wal ajami ala Arabi. Enggak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang selain Arab, ya. Yang membedakan apa? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana agama Islam ini menghormati manusia, ya, menaikkan derajat harkat martabat manusia. Manusia hanya agama Islam yang memerintahkan untuk memerdekakan budak, ya, ketika di zaman jahiliyah banyak sekali yang namanya budak. Ya, karena nggak ada yang membedakan, semua manusia sama. Ya. Budak itu mahal, Bapak Ibu semua, ya. Lebih mahal daripada unta. Makanya yang bisa memerdekakan budak adalah sahabat-sahabat Rasul yang kaya raya. Ya, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya banyak lagi. Ya, kalau unta bisa 50, bisa 70 juta, tapi kalau namanya budak itu bisa 100 juta lebih. Ya, paling murah 100 juta. Ya, budak itu mahal. Ya, tapi bagaimana Islam ini mengajarkan, ya, tentang al-musawah, persamaan harkat derajat seluruh umat manusia, ketika agama yang lain tidak pernah memikirkan hal itu. Ya, ketika bayi yang terlahir laki-laki maka dibiarkan hidup, ya, ketika orang jahiliyah itu. Kemudian ketika bayi yang dikeluarkan adalah perempuan maka harus dikubur hidup-hidup. Ya, pamannya Rasulullah SAW. Ya, siapa tuh yang bergembira ketika dilahirkannya Rasulullah SAW? Siapa, Bu, pamannya? Hah? Bukan Abu Thalibnya. Siapa? Yang Allah laknat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Masad. Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza. Ya. Jadi Uzza itu Tuhan, ya. Orang-orang jahiliyah menganggap bahwa yang namanya Tuhan itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang laki-laki dipanggil dengan Al-Aziz, kemudian yang perempuan dengan Al-Uzza. Ya, jadi Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya. Beliau ini adalah orang yang disegani, dihormati, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ya. Kemudian ya dia punya budak, ya, budak namanya Suwaibah. Dia punya budak namanya Suwaibah. Kemudian disuruh jagain nih, ya, budak ini disuruh jagain ada iparnya. Ada iparnya siapa, Bu? Ada iparnya Abu Lahab, Abdul Uzza nih, ya, yang lagi mengandung, yang disuruh si Suwaibah ini budaknya untuk ngejagain. Ya, Siti Aminah, ya, ibunda Rasulullah SAW, karena saudaranya Abdullah udah meninggal. Makanya si Abu Lahab ini, Abdul Uzza, suruh Suwaibah jagain nih adik ipar saya, ya, karena suaminya udah meninggal, kemudian dia lagi mengandung, jagain. Ya, kata Abu Lahab,
nanti kalau adik ipar saya lahir, ya, keluar anaknya kabarin saya. Ya, akhirnya ketika sudah lahir Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Suwaibah ini langsung bilang ke Abdul Uzza, ke Abu Lahab, ya, bahwasanya adik iparnya sudah melahirkan. Abu Lahab tanya, laki-laki apa perempuan? Ya, kalau laki-laki biarin dia hidup, tapi kalau perempuan langsung kubur hidup-hidup katanya. Ya, ketika dibilang yang lahir adalah laki-laki, itu sangat gembira tuh yang namanya Abu Lahab, sampai-sampai tadi Abu Lahab, ya, karena saking gembiranya dia memerdekakan si Suwaibah, ya, si budak itu, ya, dia memerdekakan, ya. Artinya ketika lahir Rasulullah, si Abu Lahab ini sampai bersedekah, ya, 100 juta, ya, karena senangnya, ya, senangnya atas kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam beberapa riwayat dijelaskan memang, ya, jadi ada keringanan, ya, keringanan siksa kubur, ya, siksa api neraka nanti buat si Abu Lahab, ya, di hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Abu Lahab sudah bergembira, ya, sudah senang dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang nggak beriman sama Rasul. Bagaimana kita orang yang beriman dengan Rasul, yang ngikutin Rasul, yang hidup mati kita ikut Rasul, ikut taat sama Rasul. Kira-kira pahalanya seperti apa, Bang? Masya Allah. Ya, subhanallah. Jadi subhanallah, ya, kita bisa ambil pelajaran, ya, kita bisa ambil pelajaran, ya, bahwasanya senantiasa kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berbuat, ya, takwa, ya, bekal kita harta, ya, pekerjaan, anak keturunan, keluarga itu adalah menjadi bekal ketakwaan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang baik, ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, ya. An-Naml 128. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ya, makanya tadi bahwasanya senantiasa kita berbekal dengan ketakwaan, gak ada bedanya si hitam dengan si putih, si kaya dengan si miskin, ya, si kuat dengan si lemah, gak ada yang beda kecuali ketakwaan dalam diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya Islam gak pernah ribut-ribut masalah kulit putih, kulit hitam, ya. Islam gak pernah ribut-ribut mana si kaya, mana si miskin, mana rakyat biasa, mana pejabat, nggak pernah. Tapi bagaimana Islam, ya, merintahkan kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah At-Talaq ayat 3 dan 4 nanti bisa dilihat. Wa may yattaqi, ya, Allah pakai dengan kalimat fi'lul mudhari, siapa saja. Fi'lul mudhari artinya sedang dilakukan dan terus dilakukan. Kalau fi'lul madi udah dilakuin, ya. Tapi kalau fi'lul mudhari, ya, wa may yattaqi, siapa saja yang sedang meningkatkan ketakwaannya dan terus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Ya, Allah tunjukkan solusinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang enggak pernah kita duga dari seorang manusia. Ya, banyak cerita Bapak Ibu semua ketika orang udah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rezeki datang aja. Ya, bukan artinya enggak kerja, tetap dia kerja, dia tawakal, dia usaha, tetap dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lagi butuh dana, misalkan mau bangun pesantren, ya, dia butuh dana, misalkan dia mau bangun yang namanya misalkan yatim atau pondok, ya, pondok yatim ataupun yang lainnya, ya. Itu
ada aja yang transfer, ada aja yang ngasih duit, ya. Siapa yang menggerakkan itu semua? Allah. Ya, kalau kita nggak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mustahil Allah mau gerakin hati-hati para dermawan. Ya, mustahil Allah mau gerakan tangan-tangan para dermawan ini buat mentransfer ke pondok-pondok yang sedang dibangun. Mustahil. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang senantiasa tawakal kepada Allah, ingat kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah. Kita senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak teman-teman yang lagi bangun pesantren nggak punya dana, kekurangan dana. Atau mau bangun masjid punya modal cuma 5 juta, 10 juta. Ya, tadinya musola, dia pengen bangun masjid karena jamaahnya udah mulai banyak. Nekat. Tapi alhamdulillah ya, bisa terbang itu, bisa rapi yang namanya masjid, bisa rapi yang namanya musola ataupun pondok pesantren. Kenapa? Allah gerakkan hati-hati para muhsinin, orang-orang yang baik, orang-orang yang dermawan. Ya, kalau Allah nggak gerakan hati-hati, ya para mereka itu, para orang-orang yang dermawan, ya mustahil ya akan terbangun. Jadi keberkahan dari yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka senantiasa tadi kita menyempurnakan diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak ada yang sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang sempurna, bisa menjadi orang yang menyempurnakan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya soal Imran ayat 102 Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai kita meninggal ya, tapi kita tidak dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita meninggal dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah jelaskan di sini ya, senantiasa kita membuktikan keimanan kita. Dan Rasul tadi berwasiat kepada kita takwa di mana aja, kapan aja. Ya, karena tadi kita nggak pernah tahu kapan kita akan kembali dan di mana kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nggak pernah tahu itu semua. Ya. Tahun berapa tuh yang tahun baru, lagi tahun baru kita nyambung lagi tahun baru. Tahun baru yang kebanjiran tuh di Anyer, yang ombak tsunami. Tahun berapa tuh Bang Haji? Kayaknya belum lama ya. 2 tahun lalu ya, yang grup band itu sampai lagi tampil kan? Agim meninggal. Nah, yang Agim palsu ya, yang KW meninggal. Dia jadi MC-nya. Ya. Ternyata di tempat itu, dekat itu ada satu villa, satu hotel yang lagi dipakai sama orang-orang menghafal Al-Quran. Anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Itu villa nggak ada rusak-rusaknya aja. Ya, nggak ada yang rusak sedikit pun. Jadi kayaknya air itu takut sama tempat itu. Jadi dia seakan-akan membelah villa itu. Dan itu kejadian nyata, bener adanya. Banyak ya teman-teman saya yang share, ya teman-teman yang bilang bahwasanya memang itu sedang ada anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Dan villa itu nggak ada rusak-rusaknya, padahal hancur semua di sekelilingnya. Lagi rislah, lagi biasa tadabbur alam, ya, sambil dia nguatin hafalan, nambah hafalan. Artinya apa? Tadi Rasul ingatkan kita bertakwa dimanapun dan kapan. Ya, karena tadi musibah bisa saja terjadi. Ya, tapi Allah Maha tahu siapa hamba-hambanya yang lagi ingat sama Allah. Ya, siapa hambanya yang lagi jauh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin juga belum lama tuh, daerah Jakarta Barat juga ya, ada musola, mungkin banyak yang di-share ya. Di samping-samping musola itu kebakaran, tapi musolahnya enggak kebakaran.
Pas tsunami juga, tsunami Aceh kan, itu Masjid Baitur Rahman itu enggak hancur, padahal sekelilingnya semuanya hancur. Kan begitu, Bang Zul? Ya, orang Aceh asli, ya. Ntar mau bikin mie Aceh katanya. Sering dibikinin mie Aceh, Bu? Sering bikin mie Aceh, sering? Kemarin tempatnya kebakaran. Iya, pasar Minggu kan belinya di situ. Oh gitu. Kemarin nyari belum ketemu. Ya, ini subhanallah. Jadi takwa di mana aja dan kapan saja. Kemudian Rasul ingetin, ayo kalau kita berbuat salah, kita barengin dengan berbuat baik. Ya, kalau dosa kecil bisa dihapus dengan istighfar, ya. Dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita barengin dengan berbuat baik, ya. Misalkan ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti Sayyidina Umar, ya, ketika ya beliau ini saking menjaganya sholat jamaah, ya, beliau ini suatu ketika ya telat ya sholat jamaah, ya, kemudian beliau merasa bersalah, akhirnya beliau mewakafkan sebagian tanahnya ya untuk menghapus kesalahan tersebut, ya, mewakafkan sebagian tanahnya. Kalau kita boro-boro kan aja nggak punya apa yang mau diwakaf. Artinya apa tadi? Ya, berbuat salah kemudian dibarengi dengan kebaikan. Itu kalau dosa kecil. Kalau dosa besar ya nggak bisa dengan sekedar istighfar. Boleh istighfar tapi harus dibarengi dengan taubatan nasuha. Kalau durhaka sama kedua orang tua, maka kita harus taubatan nasuha. Tambah kita berbuat baik, kita sedekah, ya, kita tadi sedekah, kita berbuat baik, ya. Jadi bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berbuat baiklah dengan seluruh umat manusia dengan akhlak yang baik. Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus dengan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus, kata Rasul, untuk menyempurnakan yang namanya akhlak, bukan untuk menyempurnakan ekonomi, bukan untuk menyempurnakan masalah keamanan, enggak, tapi bagaimana akhlak ini yang mulia, ya. Makanya salah satu penyair Mesir yang namanya Shawqi, ya, ada salah satu penyair Mesir, ya, beliau mengatakan innamal umamu akhlaquma baqiyat fa inhum zahaba akhlaquhum zahabu. Ya, kalau ya suatu kaum itu, suatu masyarakat, suatu negara itu ada akhlak yang mulia, maka dia akan menjadi masyarakat suatu negara yang tumbuh dan berkembang, ya. Tapi ketika satu negara, satu masyarakat ini akhlak mulia ditinggalkan, adanya kezaliman, pembunuhan, pemerkosaan ataupun yang lainnya, maka negara itu akan hancur. Jadi akhlak ini adalah pondasi, ya, pondasi utama, baik pondasi setiap pribadi atau pondasi setiap masyarakat atau negara. Ya, makanya akhlak masuk ke dalam 3 inti pokok ajaran agama Islam. Yang pertama adalah masalah akidah, yang kedua adalah masalah syariah, yang ketiga adalah masalah akhlak. Karena memang benar-benar, ya, kita diajarkan bagaimana berakhlak yang mulia, ya. Makanya kita diajarkan tentang bagaimana at-takhalla qabla tahalli. Ada namanya takhalla qabla tahalli. Takhalla itu, ya, itu mengosongkan, membersihkan. Ya, takhalla itu mengosongkan atau membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang enggak baik, ya. Dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu dibersihin dulu. Ya, makanya kita disuruh banyak-banyak istighfar, ya, membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita. Kalau udah kita membersihkan itu semua, kita disuruh tahalli. Ya, tahalli itu menghiasi, mengisi diri kita dengan sesuatu yang baik, dengan akhlak yang baik. Nanti akan muncul yang namanya tajalli. Ya, tajalli ini adalah kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikosongkan dulu,
Ya, kita dibersihin dulu nih otak kita, pikiran kita, hati kita. Ya, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena banyak yang bisikin hati kita ya. Bahkan para ulama tafsir menjelaskan ketika menafsirkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu, yang suka bisikin hati kita, jantung kita ini, katanya ada setan yang berbentuk seperti kepala ular ya. Ini bentuknya dia ngempet di jantung kita, di hati kita ya. Jadi kalau hati kita kosong, jantung kita kosong, dia akan bisikin kita ini. Ular kan kalau ngeliat orang kira-kira dia mundur nggak Pak? Mundur nggak bawa kepalanya, dia ngumpet ya. Tapi kalau dia ada orang, kalau nggak ada orang, dia akan maju, akan santai istilahnya. Tapi kalau dia melihat orang, dia akan narik begini. Ya, begitu para ulama tafsir ketika menggambarkan hati kita, jantung kita ini. Karena jantung kan memompa, membisikkan, ya, memompa dari jantung kemudian ke otak, ke semuanya. Ya, makanya ketika hati kita atau jantung kita ini kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kosong dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu, kepalanya yang berbentuk ular itu akan terus membisikkan kita. Ya, karena kosong. Tapi kalau kita isi dengan zikir kepada Allah, dengan dekat kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, maka dia akan pergi. Ya, dia akan takut. Ya. Makanya tadi bagaimana kita ya bisa istighfar, kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa berbuat baik dengan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, berbuat baiklah kepada seluruh umat manusia, kepada orang. Ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan butuh sama dia. Ya. Terkadang kita ngomongin orang, dia mah begitu ya. Ya. Kagak pernah keluar ya, ngedekem baik di rumah ya, padahal nggak ngapa-ngapain ya. Kita nggak pernah tahu ya, apakah dia di rumah emang ngedekem baik, apa emang ngurusin anaknya, masak, kita nggak pernah tahu. Tapi kita ngomongin baik ya. Kita ngomongin baik ya. Nah itu. Nah ora ya. Satu saat ya kita begitu juga ya. Ada kalanya emang kita ngedekem baik di rumah ya, kita ngedekem ya, kita masak ya. Nah itu bagaimana kalau kita ngomongin orang, kita nggak pernah tahu bagaimana keadaan yang sesungguhnya orang tersebut. Yang ada kita ngomongin orang terus ya, kita ngomongin pekerjaannya ya. Subhanallah. Jadi bagaimana kita berbuat baik dengan siapapun ya, dengan siapapun orang. Karena tadi kita nggak pernah tahu suatu saat mungkin kita butuh sama orang itu ya. Suatu saat kita butuh pertolongan sama orang itu ya. Jangan sampai kita jadi gengsi nanti ya, karena kita suka ngomongin dia, suka fitnah orang, tiba-tiba kita butuh sama dia ya. Nauzubillahi min ya. Jadi berbuat baik kepada seluruh umat manusia, seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tadi ada perintah takwa, wasiat takwa, kemudian ya kita barengi perbuatan buruk dengan perbuatan baik ya. Kemudian kita senantiasa membangun hubungan baik dengan sama manusia yang dengan saudara-saudara kita. Ya, mudah-mudahan ya ini bisa mengingatkan kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk lebih ingat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ketakwaan ini ya, mudah-mudahan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan mikirin corona mulu ya. Yang ada dalam diri kita kapan corona pergi, ada corona lagi, ini corona itu corona ya. Tapi bagaimana kita isi dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana corona mau pergi kalau kita setiap jam, setiap detik, setiap menit kita
Kita ingat terus yang namanya corona, dikit-dikit corona, dikit-dikit corona. Tapi kita lupa dengan Al-Quran, kita lupa dengan Allah, kita lupa dengan zikir, kita lupa dengan sedekah. Padahal itu semua adalah amalan-amalan tadi yang membawa ketakwaan kita, yang membawa dekatnya kita dengan Allah, yang menjadi wasilah bagaimana benteng diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin ini saja yang bisa sampaikan karena udah mau isya. Mungkin hari ini tanyakan jamaah semua.